disiapkan? Siap, Tran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sekarang tanggal berapa? 18. Bulan? Juni. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 1, yaitu tentang keberaneka-ragaman suku dan budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3, yaitu dapat mengetahui keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, serta mengetahui kehidupan dan asal-usul sejarah dari suku Baduy. Yang kedua yaitu dapat mengetahui arti-arti dari kata sulit yang kita baca teks tersebut. Dan yang ketiga yaitu dapat mengetahui cara membuat aliran listrik sederhana dari baterai untuk menghidupkan sebuah lampu. Baiklah, Bapak mau tanya, apa itu keanekaragaman? Bermacam-macam. Apakah di Indonesia memiliki suku yang bermacam-macam? Ya. Di sini, di dalam kelas ini, apakah anak-anak memiliki suku? Ya. Baiklah, Bapak akan tanya satu-satu. Adila, apa suku kamu? Melayu. Kalau Elsa? Suku Jawa. Jawa. Kalau Nisa? Melayu. Kalau Dwi? Jawa. Jawa. Kalau Gusi? Baduy. Oke, di dalam kelas ini memiliki cukup keanekaragaman suku yang berbeda-beda. Baiklah, ternyata di kelas ini juga terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sesuai dengan materi kita akan membahas satu suku, yaitu tentang suku Baduy. Baiklah, tolong dengarkan, Bapak akan menceritakan tentang suku Baduy. Tolong dengarkan baik-baik, nanti akan Bapak tanyakan ya. Baiklah. Di Indonesia kaya akan beragam suku, budaya, dan warna. Lebih dari 300 etnik suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu contohnya yaitu suku Baduy yang ada di Lebak, Banten. Mereka adalah masyarakat yang menutup diri dari lingkungan luar yang disebut dengan suku Baduy Kanekes. Sebab mereka tinggal di desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Berdasarkan kepercayaan suku Baduy, mereka mengaku keturunan dari Batara Cikal. Asal-usul ini kerap kali dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang yang pertama. Dari kepercayaan mereka juga Nabi Adam beserta keturunannya tak terkecuali masyarakat Kanekes punya tugas bertapa guna menjaga keharmonisan dunia. Itu adalah tradisi dari suku mereka. Pendapat mengenai asal-usul suku Baduy berbeda dengan pendapat para ahli sejarah, yang mana mereka berasal dari bukit-bukit yang turun ke dataran Sunda.
di mana masyarakat KNFS dihubungkan dengan kerajaan Sunda sebelum runtuh pada abad ke-16 yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Setelah itu, pasukan tentara kerajaan yang sudah terlatih diminta untuk menjaga dan mengelola wilayah hutan lebat dan perbukitan di sekitar gunung-gunung Kendeng. Dari keberadaan pasukan dengan tugas khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal dari warga KNFS yang saat ini berada di hulu sungai Ciujung di Gunung Kendeng. Baiklah, setelah membaca teks tadi, Bapak ingin bertanya, dari manakah asal daerah suku Baduy tersebut? Yang menjawab tolong angkat tangan. Oke, Lucy. Banten, Pak. Ya, benar Lucy. Asal suku Baduy tersebut adalah dari Banten. Kenapa? Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apa alasan suku Baduy menjaga tidak mau menerima pembaruan dari lingkungan luar? Apakah ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Baiklah, Bapak akan menjawabnya. Alasannya karena mereka ingin menjaga tradisi dari nenek leluhur nenek moyang mereka tersebut agar tidak tercampur oleh budaya-budaya asing. Baiklah, di materi selanjutnya kita akan membahas kata-kata sulit dari artikel suku Baduy tersebut. Baiklah, di sini dari yang kita baca tadi kita sudah mendengar kata tradisi. Ada yang tahu apa itu arti kata tradisi? Bila Suatu kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun. ya benar. Tradisi adalah kegiatan yang dilakukan secara turun-menurun dari nenek moyang ke cucu-cucunya dan dilestarikan secara turun-temurun. Kata yang kedua yaitu kata suku Baduy tidak menggunakan alat-alat elektronik. Apa itu arti dari alat elektronik? Baiklah, karena tidak ada yang bisa menjawab, Bapak akan menjelaskan. Alat elektronik adalah alat-alat komputer yang menggunakan teknologi canggih yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan kehidupan manusia. Baiklah, setelah kita mengetahui arti dari kata elektronik, bisakah anak-anak menyebutkan contoh-contoh alat elektronik yang ada di kelas ini? Kipas angin, Pak. Ya benar. Laptop. Laptop, kipas angin, Lampu. Handphone. Baiklah, apa kegunaan dari laptop? Bapak ingin bertanya, apa kegunaan dari laptop? Mencari atau menambah wawasan kita. Ya. Cari informasi. Kalau kegunaan dari kipas angin? Agar tidak kepanasan. Ya, agar tidak kepanasan. Kalau lampu? Menerangi ruangan pada malam hari, pada kegelapan. Kalau lampu, asal usul energinya dari apa? Listrik. Baiklah, langsung kita contohkan saja ya. Kalau sekularnya dihidupkan, maka lampu akan. Kalau sekularnya dinonaktifkan, maka lampu akan. Oke. Asal usul energi lampu itu tadi dari listrik. Kalau yang lebih sederhananya lagi, baterai ya, bagus Lucy. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang merangkai arus listrik
yang sederhana menggunakan baterai untuk menghidupkan sebuah lampu. Baiklah, Bapak akan mencontohkan gambarnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nanti Bapak menyuruh kalian maju untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, perhatikan gambar ini. Baterai adalah sumber energi dari lampu tersebut. Baterai terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, atau positif dan negatif. Energi dari baterai mengalir dari kawat atau besi yang disambungkan ke lampu, dan saklar berguna untuk menghentikan atau memutuskan dan menyambungkan alur listrik tersebut ke lampu. Dan jika kita sambungkan dengan arus listrik yang lain, manakah lampu yang paling terang? Baiklah, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Lucy, bisa maju ke depan. Jika saklarnya dihidupkan, lampu manakah yang paling terang? Lampu yang A. Alasannya kenapa? Karena lampu tersebut lebih dekat ke baterai dibandingkan lampu yang B. Benar, Lucy. Tepuk tangan untuk Lucy. Lampu yang A bersinar lebih terang dari lampu yang B karena lebih dekat dengan sumber yang menghidupkan lampu tersebut, yaitu baterai. Baiklah, contoh selanjutnya. Jika kawat ini diputus, lampu manakah yang masih menyala? Ada yang bisa menjawab? Baiklah, Adila bisa menjelaskan kepada teman-temannya kenapa Lampu yang ini itu karena ada kawat penghubungnya. ya, lebih tepatnya karena lampu ini bisa menyala karena lampu ini mendapat suplai energi dari dua kutub baterai tersebut. Sedangkan lampu ini jika diputus kawat yang ini, maka hanya mendapat satu suplai dari baterai, yaitu di kutub positif. Sedangkan di kutub negatifnya tidak mendapatkan energi yang cukup. Bila tepuk tangan sudah bila. Baiklah, apakah kalian sudah mengerti yang paham tentang materi hari ini? Sudah. Apakah ada yang sulit? Tidak.
yang kalau ada yang sulit bisa ditanyakan. Tidak, kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ada Pak. Apa, Lila? Kalau satu baterai berapa maksimal lama yang bisa dihidupkan dengan menggunakan satu baterai? Tergantung dari energi atau ukuran dari baterai tersebut. Jika baterai tersebut memiliki energi yang besar, watt yang besar, maka lampunya pun bisa dihidupkan dengan jumlah yang banyak, melebihi 1 itu 2, 3. Tapi kalau baterainya ukurannya kecil, otomatis energinya juga kecil, maka lampu yang dihidupkan pun justru hanya bisa 1 atau 2 saja. Kalau dipaksakan maka energinya pun akan terbagi dan cahaya lampu itu pun tidak akan bisa menyala dengan terang atau redup. Apakah ada yang ingin ditanyakan yang lain tentang pembelajaran pada hari ini? Baiklah, karena jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan memberikan tugas untuk di rumah dan buat rangkaian listrik sederhana untuk dibawa minggu depan. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.